Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali lagi ya bertemu dengan saya. Kali ini kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi, materi pertama kelas 10. Nah, ini pun nggak terlalu serius-serius sekali sih, nggak ada yang ribet lah, gampang lah ini, ya kan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ekonomi itu berkaitan dengan banyak hal. Itu dulu yang harus dipahami, ya kan? Nah, contohnya ini, di gambar ini itu ada kegiatan jual beli, ya kan? Ya, itu adalah kegiatan ekonomi itu. Coba kalian lihat itu, jual apa aja tuh? Sayur, ada jual baskom, ada ibu-ibu sedang melihat kiri kanan, ada proses tawar menawar ya. Ada copet nggak itu? Nggak ada ya. Oh, ada yang lagi telepon-teleponan. Nah, pokoknya banyak lah ya kan. Oke, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak kegiatan ekonomi ya. Jajan di kantin, beli bensin, naik angkot, itu semuanya kegiatan ekonomi. Nah, jadi sebenarnya ekonomi ini memang sudah tak asing lagi tuh bagi masyarakat. Tapi karena banyak yang belum mendengar kata itu, istilah itu, maka jadi terdengar seperti asing gitu. Tapi sebenarnya ya kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, lalu apa lagi yang berkaitan dengan ekonomi yang menjadi ciri khas ekonomi? Apa sebab timbulnya ilmu ekonomi ini? Sebab timbulnya ilmu ekonomi itu karena kita memenuhi kebutuhan. Cara memenuhi kebutuhan itu adalah kegiatan ekonomi, ya kan? Ya, kita kalau lapar makan, ekonomi. Kalau lapar haus itu ekonomi. Kenapa? Kegiatan memenuhi kebutuhan. Makanya berkaitan erat dengan kita semua dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Kalian itu butuh pendidikan, ya itu ekonomi, memenuhi kebutuhan pendidikan kan seperti itu. Kalian sekolah hari ini itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, jadi begitu ya. Jadi kurang lebih nanti ada 7 yang kita bahas dalam materi kali ini. Pengertian, kebutuhan, motif dan prinsip ekonomi ya, inti masalah ekonomi, pilihan dan skala prioritas, biaya peluang dan ekonomi syariah. Oke, pengertian ekonomi. Nah, ini menurut Paul A. Samuelson. Nah, ini entah siapa ini. Nggak usah kalian pikirkan dia berasal dari mana. Tapi mungkin ini dari apa ya? Dari Brazil ya. Oh, kalau dari Brazil Ronaldo ya. Atau Ronaldo dulu, Ronaldo yang botak. Kalau Ronaldo yang sekarang dari Portugal. Kok jadi bahas Ronaldo kita? Kita kembali ke ekonomi. Oke, ekonomi itu adalah ilmu tentang pilihan, ya. Itu menurut si Paul Samuelson itu. Intinya itu, membuat pilihan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang. Tapi kalau misalkan kalian baca nih, menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi didirikan sebagai suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan baik sekarang maupun yang akan datang. Pusing ya? Apalah maksudnya? Intinya gini lah, memang bahasa buku itu agak pusing. Jadi saya persingkat aja. Menurut si Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi itu berkaitan erat dengan pilihan, membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya. Sumber daya itu terbatas, ya. Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Itu dia intinya. Gampang kan? Jadi apa tadi? Membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang jumlahnya terbatas demi memenuhi kebutuhan. Lebih mudah ya, lebih gampang. Oke lah. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi tiga, ada deskriptif, teori, dan terapan. Jadi deskriptif itu ya tentang keterangan-keterangan faktual yang nyata, yang telah terjadi, tapi dibentuk, diolah menjadi bentuk grafik, bentuk angka, bentuk kurva. Itu deskriptif. Kalau teori itu berarti mekanismenya, mekanisme kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi teori itu ya berisi kata-kata. Kalau deskriptif itu berisi angka-angka, grafik, dan kurva gitu ya. Kalau ekonomi terapan, nah itu dia berarti contohnya
perumusan kebijakan. Nah, menerapkan ilmu ekonomi dalam kebijakan itu ekonomi terapan. Oke, selanjutnya, lalu ilmu ekonomi itu dibagi dua ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya, besar kecil, makro dan mikro. Makro itu mencakup secara keseluruhan. Mikro itu tentang konsumen dan perusahaan. Kalau secara keseluruhan berarti nasional ya. Misalkan pendapatan nasional itu makro. Tapi kalau mikro dia individu. Konsumen itu individu, perusahaan itu individu. Maka perilaku konsumen atau biaya produksi itu masuk ke dalam pembahasan ekonomi mikro. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, gampang lah ya. Nggak ada yang susah lah di ekonomi ini, ya. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Ilmu ekonomi tadi itu dibagi 3, deskriptif, teori, terapan. Teorinya itu sendiri isinya ada 2, mikro dan makro. Nah, lalu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya itu ada kebutuhan primer. Lalu ada apa lagi? Kebutuhan sekunder. Lalu ada apa lagi? Kebutuhan tersier. Nah, ini mungkin udah sering lah kalian dengar ya. Primer itu yang utama, makan ya. Sandang, pangan. Papan, sandang, pangan. Papan itu berarti rumah ya. Sandang itu baju, pakaian. Ya. Lalu pangan, makanan. Itu utama, itu primer. Kalau misalkan dia nggak punya baju, jalan-jalan keluar rumah nggak pakai baju, berarti kebutuhan primernya belum terpenuhi. Itu. Tapi kalau kebutuhan sekunder itu sifatnya dia pendukung. Kebutuhan sekunder itu pendukung, tambahan. Contohnya apa? Handphone, laptop, itu tambahan itu. Motor, mobil itu sekunder itu. Kenapa? Sifatnya dia mendukung. Nggak ada itu masih bisa hidup. Ya. Tapi kalau tadi primer nggak ada 3 itu tadi, kebutuhan pokok tadi itu nggak ada, bisa mengganggu kehidupan kita. Ya. Contohnya nggak terpenuhi kebutuhan makannya, ya sakit jadinya gitu kan. Nggak terpenuhi kebutuhan pakaiannya, ya dia keluar nggak pakai baju, ya lebih gampang lagi terkena penyakit gitu. Apalagi nggak ada rumahnya. Nah, itu kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi mengganggu kehidupan dirinya, itu kebutuhan primer. Tapi kalau sekunder tidak, nggak ada itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, enjoy aja gitu loh. Gampang ya, gampang lah ekonomi kok ya kan. Pokoknya ekonomi gampang. Lalu kebutuhan tersier itu sifatnya kemewahan, yang nggak ada ya bang, ya nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Karena ini dia kaitannya dengan gengsi. Kalau ada ya ada gengsinya gitu kan, punya rumah mewah, punya cincin berlian ya kan, emas di mana-mana, misalkan sampai di leher, di tangan ya, terus di kuping ya, anting, terus ada yang pakai di hidung, ada yang pakai di gigi, itu semuanya tersier, itu kemewahan ya, gengsi. Kalau ada itu dia jadi lebih pede. Nah itu dia. Jadi tersier itu nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kebutuhan manusia ada 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Itu menurut intensitasnya. Lalu ada lagi menurut sifat dan sumber yang merasakan. Kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, ini gampang lah. Jasmani itu fisik, tubuh. Berarti apa? Ya makan itu memenuhi kebutuhan jasmani. Olahraga itu memenuhi kebutuhan jasmani. Lalu ada kebutuhan rohani. Kalau yang Islam itu berarti sholat untuk memenuhi kebutuhan rohaninya ya. Mendengar ceramah, pengajian. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan rohani ya, seperti itu ya. Lalu ada menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kebutuhan satu lagi, kebutuhan kelompok. Nah, subjek itu berarti dia orangnya yang dituju gitu ya, subjek itu. Individu itu sendiri. Nah, berarti kebutuhan yang sendiri-sendiri ya, kebutuhan itu. Kalau sendiri ya makan, kebutuhan sendiri ya. Kalau siswa berarti butuh buku misalkan. Kalau pakaiannya seragam kan gitu kan. Nah, itu kebutuhan individu. Tapi kalau kelompok itu orang banyak. Orang banyak itu berarti misalkan sekolah itu orang banyak kan, rumah sakit itu untuk orang banyak. Jadi itu ya,
individu dan kelompok. Oke, kita lanjut di video berikutnya.